serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. To always do my part. Listen, 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 listen. God is calling us each by name. So follow, 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 follow the Lord, follow
tahun 60-an, pada saat Amerika dilanda berbagai konflik sosial politik, perang Vietnam, maraknya obat-obat terlarang, dan ateisme yang merajalela, Gloria Gaynor, sang penulis lagu, melahirkan anaknya. Di tengah kekhawatiran akan masa depan anaknya, Tuhan menguatkan imannya sehingga menginspirasinya untuk menulis sebuah lagu yang berbunyi, "Sungguh indah menimang bayiku, rasa bangga dan penuh suka, namun lebih terasa damai. Anak ini akan hadapi esok yang tak pasti, sebab Kristus hidup."
Halo semua, selamat datang di acara Persekutuan Doa malam ini. Sekarang kita akan memulai acara Persekutuan Doa kita dengan datang ke hadirat Tuhan dan berdoa secara pribadi di dalam doa saat teduh kita. Mari kita berdoa. Ayat panggilan beribadah pada malam ini diambil dari Wahyu 5 ayatnya ke-13b. Yuk kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Berbahagialah untuk orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan memegang teguh di dalam hidupnya. Haleluya. Kita baru saja merayakan Paskah beberapa minggu yang lalu. Kita bersuka cita karena Yesus sudah menang. Dan pada hari ini, dari ayat pembacaan hari ini juga diingatkan untuk terus meninggikan Tuhan sampai selama-lamanya. Sekarang saya undang teman-teman semua untuk menyanyikan satu lagu yang judulnya Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life and I'm so glad you came to save us. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita bersama-sama. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to see your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Let's sing it again. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to see your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth
to bear. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhan yang begitu baik, kalau kami boleh hidup, bernafas, dan ada pada saat ini, kami percaya karena Tuhan yang menolong kami, yang memimpin kami, dan memberikan kami kekuatan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan saja yang boleh berbicara dan memimpin kami. Ajarkan kami untuk dapat melihat dan merasakan kasih-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan acara persekutuan doa pada malam ini hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya Tuhan saja yang boleh beracara di antara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bertemu kembali di pertengahan minggu pada hari Rabu ini. Lama terasa kita telah sampai pada minggu terakhir pada bulan April ini, Saudara. Kita bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini, Saudara, kita akan merenungkan, Saudara, satu tema, yaitu iman yang benar, di mana kita akan merenungkan, Saudara, dari iman dari seorang perwira. Mari, Saudara, kita akan bersama-sama membaca bagian ini dari Matius pasal yang ke-8, Saudara, ayat 5 sampai yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pembaca firman Tuhan, kita berdoa, Saudara. Tuhan, kami mau serahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan bagian ini, Kau yang boleh menolong hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti. Kami mohon Roh Kudus juga dapat menolong agar kami dapat mengerti dan juga dapat melakukan isi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas waktu pada malam hari ini. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini adalah bagian setelah khotbah Tuhan Yesus dari bukit, Saudara. Saudara, setelah pelayanan Tuhan Yesus di khotbah di bukit, Saudara, Tuhan Yesus terus melakukan pelayanannya kembali, Saudara, dan sampailah dia di Kapernaum. Nah, terus Saudara, banyak orang terus mengikuti, berbondong-bondong mengikuti dia. Banyak juga Saudara yang meminta kesembuhan. Nah, Saudara, di bagian ini, Saudara, terdapat adalah seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia memohon kepada Tuhan Yesus. Dia datang, dikatakan memohon kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kesembuhan kepada hambanya yang sedang sakit lumpuh, Saudara. Nah, Saudara, kita akan belajar dari iman dari perwira ini. Pertanyaannya, Saudara, siapa sih perwira ini? Nah, Saudara, kalau kita lihat perwira ini adalah seorang Romawi, Saudara. Jadi, Saudara, dia itu bukan orang Yahudi. Nah, Saudara, seorang perwira atau dalam bahasa Inggris atau namanya centurion, Saudara ya. Itu adalah seorang pemimpin yang tinggi, Saudara.
dari suatu ketentaraan Romawi, saudara, yang pada saat itu bermarkas di Kapernaum. Dan mereka mempunyai pasukan-pasukan di sana. Nah, saudara, seorang perwira itu, ya, itu punya mengepalai, saudara, 100 orang prajurit, saudara. 100, saudara. Banyak ya. Jadi dari 100 prajurit itu, saudara, dia adalah pemimpinnya. Nah, ini adalah perwira, saudara. Nah, saudara, kita lihat di sini dia adalah seorang pemimpin yang tinggi, saudara. Dia mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan, punya kedudukan, seorang yang direspek, yang dihormati, saudara. Tapi, saudara, kita akan melihat di bagian ini, perwira ini, saudara, itu tidak seperti orang perwira pada umumnya, saudara ya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, kita lihat dia datang cari Tuhan Yesus. Perwira ini, saudara, datang bukan untuk menangkap Tuhan Yesus ataupun mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus seperti para ahli-ahli Taurat misalnya. Tidak seperti itu. Tetapi dia datang untuk memohon kesembuhan untuk hambanya yang sedang sakit lumpuh dan menderita. Saudara, seorang perwira yang begitu tinggi posisinya, dia adalah seorang pemimpin sebenarnya. Bukan juga seorang Yahudi. Tapi pada saat ini, saudara, dia datang ke hadapan Tuhan, memohon. Saudara, kalau kita lihat itu sesuatu hal yang tidak biasa sebenarnya. Karena kita tahu bahwa dia adalah seorang yang posisi yang tinggi. Tadi saya sudah sebutkan tadi, saudara. Sebenarnya banyak orang, saudara, mungkin saya rasa tidak mau juga melakukan hal ini. Karena mungkin gengsi, saudara, dengan posisinya. Atau mungkin dengan kekuatan kekuasaannya. Apalagi bukan dia orang Romawi, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat sebenarnya perwira ini bukanlah perwira yang biasa. Terlebih lagi, dia datang bukan karena dirinya yang sedang sakit, saudara. Tapi dia datang, saudara, untuk memohon untuk kesembuhan orang lain. Nah, kesembuhan, saudara, itu dikatakan meminta kesembuhan untuk hambanya. Bukan istrinya, bukan anaknya, tapi hambanya, saudara. Kita lihat di sini bahwa sebenarnya dia itu memiliki hati yang baik sekali. Karena dia begitu mengasihi hambanya yang sedang sakit. Karena seorang hamba dan juga tuan, ya beda statusnya. Tapi kita lihat di sini perwira ini begitu baik sekali, saudara. Dia mau peduli, dia mau care kepada hambanya ini. Dia datang tidak kepada dokter atau tabib lainnya yang untuk menyembuhkan hambanya ini, saudara, tapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tahu dan dia beriman bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit dari hambanya ini. Dengan dia datang, saudara, memohon kepada Tuhan, berarti dia menunjukkan sikap kerendahan hati. Saudara, dia melepaskan topi perwiranya, segala jabatannya, kedudukan dan kuasanya. Jadi dengan rendah hati, saudara, meminta tolong Tuhan, dan dikatakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara, sebagai seorang hamba, ya kalau kita bayangkan itu pekerjaannya adalah melayani tuannya. Nah, sekarang kebalikannya, saudara ya. Ini tuannya yang take care hambanya. Nah, kalau kita lihat hambanya itu dikatakan sangat menderita, kakinya lumpuh, ya. Kalau sudah lumpuh artinya sudah tidak bisa bekerja, saudara ya. Dan tidak hanya itu, saudara, dia malah membutuhkan orang lain untuk menjaga dirinya. Pasti ada butuh orang lain yang untuk bantuin ngurusin makan lah, atau mandi, atau mungkin hal-hal lainnya itu banyak sekali yang perlu di take care. Dan ini, saudara, tentu, saudara, menjadi kesulitan, beban mungkin bagi tuannya. Bagi saudara mungkin yang punya anggota keluarga yang sakit, saudara tentu tahu, mengerti akan bagian ini. Nah, saudara, si perwira ini dikatakan mempunyai belas kasihan kepada hambanya. Dia tidak usir loh, saudara. Dia tidak usir, dia tidak buang hambanya yang lumpuh, yang menderita ini. Padahal kalau kita pikir-pikir, saudara, dari posisinya, sebenarnya dia bisa loh, saudara, ngusir. Atau mungkin buang hambanya yang lumpuh ini, dia cari lagi aja yang baru, yang lebih capable, yang lebih gesit, yang lebih lincah, yang bisa lebih hebat kerjanya. Tapi si perwira itu tidak melakukannya. Tapi dia menunjukkan sikap baiknya ini kepada si hambanya ini yang menderita. Dan saudara, terlebih lagi yang terutama adalah dia menunjukkan imannya yang benar, saudara, kepada Tuhan Yesus. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat dan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit ini. Saudara, Tuhan Yesus setelah mendengar hal itu, dia langsung menyatakan kesediaannya untuk datang dan menyembuhkannya.
Perwira itu dengan rendah hati, saudara, menjawab seperti ini, saudara. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Saudara, ini menunjukkan bahwa dia itu begitu rendah hati, saudara. Dia mengatakan dia tidak layak sampai Tuhan Yesus itu gak layak datang ke rumahku. Dia begitu memandang rendah dirinya dan dia memandang begitu tinggi Tuhan Yesus. Padahal perwira, saudara, ini adalah seorang pembesar. Namun dia mengakui bahwa dia itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak layak, Tuhan Yesus tidak layak datang ke rumahku. Dia begitu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Lalu saudara, kita melihat bagaimana perwira ini, iman dari perwira ini, saudara. Dia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu begitu berkuasa. Dia percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hambanya ini. Tapi tidak hanya itu, saudara. Perwira ini yakin bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya dari jarak jauh. Dia yakin ketika Tuhan Yesus hanya berkata saja dengan sepatah kata saja, maka hambanya itu yang sedang sakit, lumpuh, di rumah yang jauh, bisa disembuhkan. Nggak perlu datang-datang, nggak perlu yang seperti pada umumnya dokter itu harus mengobati orang sakit, yang harus bertemu gitu ya. Perwira ini dengan begitu beriman dikatakan hanya sepatah kata saja, maka dapat disembuhkan. Dan kita lihat begitu luar biasa iman dari perwira ini. Lalu saudara, dikatakan saudara perwira ini memperlihatkan imannya dengan membandingkan kuasa sebagai seorang dirinya sebagai seorang perwira, saudara, atas prajurit-prajuritnya. Dikatakan seperti ini. Ya, kalau aku sebagai perwira, dibilang dia datang, dikatakan kalau misalkan dia memberikan perintah saudara kepada prajuritnya, pergi gitu ya, maka dia pergi. Datang, maka dia datang. Kerja, kerja ini, maka dia kerjain. Padahal dia punya otoritas seperti itu. Sekali lagi saudara, si perwira ini dia mengakui saudara bahwa dia ini hanyalah bawahan saja. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari dirinya. Dia gitu merendahkan dirinya. Dia tahu juga bahwa perkataan Tuhan Yesus itu jauh lebih berkuasa daripada apa yang dia punya. Walaupun dia sebagai perwira dia bisa memerintah orang, tapi dikatakan dia itu hanya bawahan saja. Dia tahu Tuhan Yesus itu memegang kuasa dan kedaulatan tertinggi ada pada mulutnya, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus setelah mendengar hal itu, saudara, dikatakan heranlah dia. Nah, saudara, heran ini bukan karena seolah-olah dia itu merupakan hal yang membuat dia terkejut, saudara. Dia tahu bahwa iman perwira ini, saudara, karena dia sudah membuktikannya. Tapi apa yang membuat Tuhan Yesus ini heran adalah karena dia begitu kagum, saudara, akan iman dari perwira ini yang begitu hebat, yang begitu langka dan tidak biasa. Nah, saudara, dalam pandangan Tuhan Yesus, iman seperti ini adalah iman yang benar. Maka dikatakan, saudara, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel, saudara, di antara orang Israel. Nah, saudara, dengan Tuhan Yesus berkata seperti ini, berarti dia memberikan sebuah penghormatan, saudara. Dia memuji ya si perwira ini. Padahal dia bukan orang Yahudi, padahal dia bukan keturunan orang Abraham, saudara, bukan keturunan Israel, tapi dikatakan dia memiliki iman yang benar, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan iman seperti ini yang tidak pernah Tuhan Yesus jumpai, saudara. Nah, saudara, kita lihat ini adalah pujian dan penghormatan bagi si perwira ini yang rendah hati, saudara. Nah, saudara, bagi yang dengar pada saat itu sebagai orang Israel, orang Yahudi pada saat itu, atau pengikut-pengikutnya, saudara, ketika mereka mendengar si perwira ini dipuji, saudara, sebenarnya saudara ini membuat malu mereka, saudara. Karena mereka adalah bangsa pilihan, ya mereka adalah seorangnya yang seharusnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dikatakan tidak ada iman yang seperti perwira ini. Nah, saudara, di ayat berikutnya, Tuhan Yesus juga menjelaskan bagaimana orang-orang nantinya, ya orang-orang non-Yahudi itu, akan mendapatkan keselamatan jika mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang Yahudi yang bersikeras untuk tidak percaya kepada Mesias, mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di bagian akhir, saudara, dari bagian ini, Tuhan Yesus akhirnya menyembuhkan hambanya. Dan ia tidak hanya memuji perwira karena sudah memohon kepadanya,
tetapi juga Tuhan Yesus mengabulkan, menyembuhkan hambanya yang menderita itu. Tuhan Yesus berkata, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Karena iman yang benar dari perwira ini, saudara, doa, permohonan oleh perwira ini dikabulkan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran kepada kita berkaitan dengan teladan dari sang perwira yang hambanya disembuhkan ini, saudara. Kita belajar, saudara, dari perwira ini yang menyadari akan dirinya. Kita perlu menyadari, saudara, akan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang yang hebat, kita bukan orang yang berjasa. Semua kedudukan atau apapun yang kita punya, saudara, tidak berarti di hadapan Tuhan. Kita hanyalah ciptaan, kita manusia berdosa. Kita tak berdaya, saudara, tanpa pencipta kita. Saudara, kita perlu merendahkan diri, saudara, di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari akan keterbatasan kita di hadapan Tuhan dan menyadari akan ketidakterbatasan Tuhan. Kita juga perlu, saudara, mengenal dan meyakini akan kuasa Tuhan Yesus. Kita perlu tahu, saudara, akan siapa Tuhan yang kita percayai. Seperti perwira ini yang tahu dan yakin akan kuasa Tuhan Yesus yang sempurna dan tak terbatas. Yang terpenting, saudara, kita perlu juga untuk mempunyai iman, saudara. Iman yang benar, yang mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Seperti saudara perwira yang benar-benar ini beriman kepada Tuhan. Yang tidak mengandalkan akan kekuatannya, yang tidak mengandalkan atas siapapun juga, yang tidak mengandalkan posisinya, jabatan apapun itu, saudara. Tetapi dia hanya meminta belas kasihan Tuhan, meminta pertolongan dan kekuatan Tuhan. Saudara, demikianlah juga kita. Kita perlu juga untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, saudara. Mungkin itu uang, mungkin jabatan kita, posisi kita, senioritas kita, saudara. Tapi saudara, kita hanya bisa minta percaya penuh, saudara, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan kiranya, saudara, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur lewat kami dapat belajar dari iman dari perwira ini, ya Tuhan. Kami rindu, ya Tuhan, agar kami sepenuhnya dapat terus sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan akan kekuatan atau hikmat kekuatan kami sendiri, ya Tuhan. Kami serahkan, ya Tuhan, kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Berikan kami terus semangat, ya Tuhan, untuk terus haus akan Engkau. Kami terus rindu, ya Tuhan, akan Engkau. Dan kami terus mau percaya kepadamu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa-doa syafaat kita akan menyanyikan satu lagu yang judulnya Allah Peduli. Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, tapi Dia juga Allah yang penuh kasih, full of grace and compassion. Dia mengerti dan Dia peduli semua pergumulan kita yang kita harus hadapi. Dia datang ke dunia sebagai manusia dan Dia sangat mengerti semua pergumulan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Kita bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan yang begitu gentle, yang mengerti semua kebutuhan kita. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi
dengan kami dan tidak pernah Kau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau peduli. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita dari sepanjang tahun ini sampai pada akhir bulan April. Waktu begitu cepat sekali Saudara, musim berganti, waktu tetap berjalan dan kita bersyukur atas pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Mari kita bersyukur atas doa-doa yang telah Tuhan jawab dan juga bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Ya Tuhan, Tuhan yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur atas begitu banyaknya anugerah, kasih karunia yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dari awal tahun sampai pada akhir bulan ini, kami diberikan begitu banyak berkat ya Tuhan. Terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas keluarga, terima kasih atas gereja, terima kasih karena kami memiliki firman Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai sumber kekuatan kehidupan kami. Kami bersyukur atas makanan rohani juga yang telah kami terima. Kami bersyukur atas penyediaan Tuhan dalam setiap harinya. Kami bersyukur atas doa-doa yang telah Tuhan jawab. Kami bersyukur di mana hari Minggu kami dapat berkumpul bersama sebagai saudara seiman, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas banyaknya berkat. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau berdoa bagi setiap jemaat dan juga keluarga. Kita doakan saudara untuk Tuhan boleh memelihara kesehatan dan juga kerohanian setiap keluarga dan juga jemaat kita. Kita doakan Tuhan terus boleh memelihara. Kita doakan juga saudara bagi anggota keluarga kita mungkin ada anggota keluarga jemaat yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang mungkin jauh, atau mungkin ada juga di tempat lainnya, mungkin di US juga mungkin, atau mungkin di tempat lainnya. Saudara kita doakan untuk setiap keluarga kita, keluarga jemaat, Tuhan terus boleh memelihara dan menjaga. Mari saudara kita berdoa akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga, setiap jemaat, Engkau sendiri yang boleh memelihara, memberikan kesehatan yang baik ya Tuhan. Khusus bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, Kau boleh memberkati kerohanian kami, agar kami tetap terus rindu kepada Engkau, agar kami tetap terus mengasihi-Mu ya Tuhan, haus dan lapar akan firman-Mu, dan terus boleh bertumbuh di dalam iman. Kami mau terus berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga jemaat yang berada di Amerika ataupun yang berada di Indonesia, yang mungkin karena satu dan lain hal begitu jauh sekali, dan mungkin kesulitan, mungkin ada dari mereka yang mengalami pergumulan dalam kesehatan. Kami mau berdoa, Engkau sendiri yang boleh memelihara, menjaga ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya, keluarga kami, setiap jemaat-Mu, hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa khususnya bagi para usinda. Kita doakan saudara, dan juga saudara, Sabtu kemarin kita bersyukur banyak sekali usinda yang telah hadir ya. Kita mau berdoa bagi mereka, saudara, mungkin setiap usinda juga yang ada di gereja kita, atau mungkin orang tua kita, mertua kita. Kita doakan saudara, Tuhan terus boleh memelihara kesehatan mereka, diberikan sukacita. Bagi yang lemah tubuh, kita doakan Tuhan boleh memelihara, memberikan kekuatan. Kita juga mau berdoa saudara bagi setiap pekerjaan jemaat yang bergumul dalam kesulitan.
dalam pekerjaannya. Kita doakan Tuhan terus boleh memelihara dan menolong. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan bagi setiap jemaat-Mu, khusus bagi jemaat-Mu yang sudah usia indah. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memelihara mereka ya Tuhan. Dalam masa tua mereka, Engkau sendiri yang boleh memelihara. Ketika mereka melakukan aktivitas apapun ya Tuhan, ketika mereka keluar dari rumah atau kemanapun mereka pergi, Engkau sendiri yang boleh menjaga, memelihara mereka. Engkau terus yang boleh memberikan mereka damai, sejahtera, dan sukacita di dalam hati mereka. Berikan terus mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk setiap pekerjaan, setiap jemaat. Mungkin ada yang bergumul, ada juga yang mengalami kesulitan, tantangan di dalam setiap pekerjaan. Tuhan, Kau boleh memberikan kelancaran, pertolongan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka satu persatu, dan terutama yang terpenting adalah mereka mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada pekerjaannya Tuhan. Kami mau serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung bagi mereka yang bergumul dalam kesehatan. Kita terus berdoa, saudara, bagi nama-nama yang ada di atas ini, saudara. Terus dukung bagi mereka di dalam segala kondisi yang lemah tubuh. Kita doakan Tuhan boleh memelihara mereka. Ada saudara, kita doakan nama-nama yang ada di atas, atau mungkin saudara yang ada di rumah yang sedang bergumul, kita doakan mereka juga. Tuhan, kami mau serahkan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul sakit penyakit. Kami mau berdoa bagi Bapak Vincent Fasio di dalam kelemahan tubuhnya. Engkau sendiri yang boleh menguatkan dia dalam sakit yang harus ditanggung. Engkau sendiri yang boleh menolong, beranugerah. Kami mau berdoa terus bagi Ibu Lida yang menjaga, take care. Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan, sukacita bagi tubuhnya ya Tuhan. Kami mau berdoa terus bagi Ibu Tan Melan bersama keluarga yang menjaga. Engkau sendiri yang boleh menolong dia, memulihkan tubuhnya. Kami mau berdoa terus bagi Bapak Hadi Santoso yang berada di Indonesia. Kau terus boleh menolong, campur tangan di dalam segala kelemahan tubuhnya. Kau boleh menolongnya dia Tuhan. Kami berdoa juga bagi Ibu Linda dalam sakit penyakitnya yang berada di Indonesia juga. Engkau sendiri yang boleh menolongnya Tuhan, memulihkan tubuhnya yang sedang sakit. Ibu Ko Shu Ing ya Tuhan, Kau juga boleh menolong dia. Dan juga Bapak Redi ya Tuhan, Kau boleh memulihkan tubuhnya sehingga boleh pulih kembali. Kami mau ingat juga ya Tuhan bagi beberapa mungkin ada saudara kami, teman-teman kami, atau mungkin rekan-rekan kami yang sedang mengalami kesulitan, tantangan di dalam kesehatan. Engkau sendiri yang boleh anugerah, boleh menolong mereka ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan saudara untuk ibadah dalam minggu ini. Doakan kebaktian Indonesia dan kebaktian bahasa Inggris dan juga Sunday School. Doakan untuk Ibu Yung Yung yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga hamba Tuhan yang melayani dalam kebaktian bahasa Inggris dan juga Sunday School. Kita doakan juga saudara untuk setiap pengurus di dalam kemarin minggu lalu saudara telah rapat. Kita doakan saudara terus diberikan kesehatan di dalam mereka melayani Tuhan, di dalam gerejanya, di dalam kepengurusan mereka, dalam setiap bagian mereka, terus diberikan kerendahan hati, semangat, dan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat di ICLA. Kita doakan bagi mereka. Tuhan, kami mau serahkan bagi gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi ibadah bahasa Indonesia, Inggris, dan juga Sunday School. Kau terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu boleh bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk Ibu Yung Yung dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini. Engkau sendiri yang boleh menolong, memberkati dalam segala persiapannya. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap juga hamba Tuhan dalam bahasa Inggris dan juga Sunday School ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus diberikan kesehatan, kerendahan hati, dan juga semangat di dalam melayani Tuhan dalam program-program dan juga rencana-rencana pelayanan pada tahun ini atau bulan depan. Engkau sendiri boleh menolong, memberikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka tetap terus melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Mereka melayani Tuhan dengan penuh semangat dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi gereja-Mu, pengurus dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, mari kita mau berdoa bagi heat wave yang berada di Asia. Kita mau berdoa, Saudara, khususnya bagi negara-negara Asia, Saudara, seperti di India, China, Thailand, Myanmar, Laos, Indonesia, Saudara, yang terkena dampak heat wave. Saudara, beberapa sekolah, mungkin seperti di India atau beberapa tempat itu sampai ditutup karena
begitu panas sekali, heat wave itu begitu berdampak dalam kehidupan masyarakat. Kita doakan Tuhan boleh melindungi umatnya dari segala mara bahaya, dari climate change yang terjadi di beberapa daerah dalam tahun ini, saudara. Kita doakan bagi dunia juga, kiranya Tuhan boleh menolong, melindungi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan bagi negara-negara, khusus bagi negara-negara di Asia ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa bagi negara-negara yang terkena dampak dari heat wave. Kami berdoa campur tangan agar Kau boleh melindungi setiap umat-Mu yang berada di sana, ya Tuhan. Kau lindungi negara seperti India, China, Thailand, Myanmar, Laos, Indonesia, dan beberapa negara Asia lainnya, Tuhan. Kau sendiri yang boleh menolong, menyertai umat-Mu, ya Tuhan. Berdoa bagi pemerintah dan juga mungkin presiden, para pemimpin yang telah Kau berikan kepercayaan agar sungguh mereka dapat melakukan tindakan yang tepat bagi negaranya. Kami mau serahkan bagi dunia ini, kami serahkan bagi Amerika juga, ya Tuhan. Engkau boleh memberkati negara di mana kami tinggal pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa pokok doa pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau, ya Tuhan, untuk mempunyai iman seperti perwira yang tadi kami dengar, ya Tuhan. Kami rindu untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau mengandalkan kekuatan Tuhan yang begitu berkuasa dan berdaulat. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang teman-teman untuk berdoa bersama-sama. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita waktu Tuhan Yesus di dunia. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan nyanyikan lagu dari iman kita yang mengatakan, Kau Allah yang terindah, Kau Allah yang termanis. Ya, begitu bahagia kalau kita mempunyai Allah yang baik, Allah yang perkasa, tapi juga Allah yang begitu mengasihi kita. Kita akan nyanyikan bersama-sama, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kita katakan pada Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang terindah, yang termanis dalam hidupku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya
tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita nyanyikan lagi lagu ini. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak saudara, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei, saudara, jam 9 pagi kita akan mengadakan Kulba 60, saudara. Saya mengundang bagi Bapak saudara dapat mengundang teman-teman kita atau mungkin anak saudara untuk berpartisipasi di dalam pelayanan misi, untuk menolong bagi anak-anak yang kesulitan mendapatkan air bersih. Saudara dapat mendaftarkan diri Anda pada hari Minggu ini kepada Bapak Yudi. Saudara, dalam rangka Mother's Day, rekan-rekan dari panitia Mother's Day meminta jemaat boleh berpartisipasi untuk mengirimkan video dan foto-foto saudara dengan ibu saudara kepada Diakon Yus, saudara. Saudara, mari kita bersama-sama ikut, saudara. Kita send, kita bikin videonya atau mungkin saudara kirim fotonya, kirim ke Diakon Yus, saudara ya. Baik saudara, sampai pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Di tahun 60-an, pada saat Amerika dilanda berbagai konflik sosial politik, Perang Vietnam,
maraknya obat-obat terlarang, dan ateisme yang merajalela, Gloria Gaynor, sang penulis lagu, melahirkan anaknya. Di tengah kekhawatiran akan masa depan anaknya, Tuhan menguatkan imannya sehingga menginspirasinya untuk menulis sebuah lagu yang berbunyi, "Sungguh indah menimang bayiku, rasa bangga dan penuh suka, namun lebih terasa damai. Anak ini akan hadapi esok yang tak pasti, sebab Kristus hidup."